Hai guys, jumpa lagi. Gimana kabar Anda? Saya berharap setiap kita selalu sehat dan juga selalu bersyukur ya dalam berbagai keadaan. Nah, untuk kali ini saya ingin membagikan satu pengalaman saya ya, bagaimana saya pernah mengalami yang namanya vertigo ya, atau kepala yang serasa sakit kepala yang serasa berputar ya. Saya sendiri waktu pertama mengalami itu saya nggak tahu bahwa ini vertigo. Jadi nanti setelah ke dokter dan saya harus foto mulai dari CT scan dan juga MRI, baru ketahuan oh ternyata kenapa saya mengalami vertigo, karena saya mengalami ada tumor ya di belakang mata saya. Tapi tumor itu ya bukan tumor yang parah ya, dia baru ya macam baru stadium 1 lah ya, jadi memang harus dioperasi gitu. Saya mengalami vertigo pertama kali itu ya bahkan sampai pingsan ya, nggak sadarkan diri, sampai harus masuk rumah sakit. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman saya dan juga tips-tips bagaimana kita saat Anda mengalami namanya vertigo, bagaimana penanganannya. Ini saya bagikan dari masukan ya dari dokter saraf saya. Jadi ini ya pengalaman pribadi dan juga saya berharap Anda yang pernah mengalami, Anda juga bisa terbantukan sampai Anda bisa sembuh dari vertigo. Karena vertigo itu sendiri dia bukan satu penyakit menular ya, bukan juga penyakit turunan. Vertigo sendiri itu bisa disembuhkan ya jika kita tahu cara penanganannya dan kita menghindari resiko-resiko yang bisa membuat kita mengalami vertigo kembali ya. Yang pertama itu bagaimana kita mengatasi vertigo. Mengapa vertigo itu bisa terjadi ya kepada kita ya, karena adanya penyumbatan pada otak kecil. Jadi vertigo itu terjadi karena ada penyumbatan di otak kecil kita. Vertigo itu sama dengan gangguan keseimbangan ya. Jadi kita mengalami vertigo karena kita mengalami gangguan keseimbangan. Jadi bukan sakit kepala. Beda vertigo dengan sakit kepala. Vertigo itu ya kepala pusing berputar-putar, sedangkan sakit kepala ya sakit kepala atau nyut-nyut. Jadi nggak ada hubungannya ya orang yang migrain dengan vertigo ya. Kalau kita ngalami vertigo ya biasa kepala terasa berputar-putar ya. Jadi cara untuk kita bisa terbebas ya dari vertigo. Nah, saya jelaskan dulu, ternyata vertigo itu ada beberapa jenis. Yang saya ingat itu secara spesifik ya ada 2. Yang pertama itu vertigo perifer, yang kedua vertigo sentral ya. Vertigo perifer meskipun mungkin efeknya agak dahsyat ya, orang bisa menyebabkan kita pertama mual, muntah, bahkan pingsan, kepala sering terasa berputar, bahkan bisa membuat kita keringat dingin, itu ya, telinga berdenging, itu termasuk kategori vertigo perifer ya. Ini menurut dokter saraf saya ya, saya mengutip perkataan dia. Terus yang kedua itu vertigo sentral, itu lebih berbahaya ternyata, sekalipun efeknya tidak sedahsyat dari vertigo perifer ya. Vertigo sentral itu dia tidak terjadi sering, tetapi begitu terjadi dia bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal ya, bisa tiba-tiba pingsan. Terus itu juga vertigo sentral itu menandakan bahwa ada satu gejala lain dalam tubuh kita, entahkah itu ada tumor, gangguan kesehatan lainnya yang memicu vertigo sentral itu ya, yang biasa efeknya tidak separah yang perifer, tetapi justru itu menandakan bahwa kita entah itu ada tumor atau bahkan semacam apa ya cancer juga ya. Jadi saran dari dokter saraf itu ya,
langkah-langkah pertama saat Anda mengalami yang namanya pusing, kepala berputar, atau gejala vertigo, hindari untuk tutup mata. Saya sempat bingung juga, gimana ya kalau nggak tutup mata, bahkan lebih pusing. Tapi kata dokter saraf saya, pada saat kita terasa kepala itu berputar, usahakan cari tempat yang nyaman untuk sandar. Misalnya kita duduk dan usahakan fokus untuk melihat pada satu titik. Jadi saat kepala itu terasa berputar-putar, coba pandang satu titik, fokus kita pada satu titik, tidak melihat kepada yang lain. Itu mempercepat untuk gangguan keseimbangan itu hilang gitu. Jadi kita tetap bisa menghentikan kepala terasa berputar itu dengan seketika dengan kita memandang pada satu titik, ya. Anda bisa mencobanya. Awalnya saya sih nggak percaya ya, tapi saya pernah alami dan saya berusaha untuk tenang, nggak panik. Saya duduk sandar gini, melihat pada satu titik. Iya benar, seketika itu pelan-pelan itu rasa pusing atau terasa berputar itu hilang. Ya, Anda bisa mencobanya nanti kalau Anda mengalaminya. Yang kedua, hindari stres ya. Jadi kita untuk menghindari kita mengalami kembali yang namanya vertigo, kita perlu hindari yang namanya stres ya, atau panikan. Mengerjakan segala sesuatu terburu-buru itu justru bisa memicu untuk kita mengalami vertigo kembali, atau memicu untuk kita mengalami yang namanya vertigo jika kita gampang panik atau mengerjakan segala sesuatu itu dengan terburu-buru ya. Yang ketiga, hindari atau kurangi kelamaan nunduk ya. Kan biasa kita tuh kalau megang HP gini, nggak tahu berapa lama, berapa jam, betah aja, tapi justru itu bisa memicu kita untuk mengalami vertigo. Dan bahkan Anda yang sudah pernah mengalami vertigo, hindari untuk tunduk kelamaan ya. Nunduk bisa lah, tapi sekali-sekali ya, jangan sampai berjam-jam begini terus ya. Yang keempat, itu kita perlu ya olahraga secara teratur tapi tidak berat ya. Olahraga misalnya mungkin jogging ya, olahraga yang tidak terlalu membuat kita kayak menguras stamina kita lebih banyak itu ya, untuk orang yang pernah mengalami vertigo. Olahraga yang ringan lah ya yang kita pilih. Dan kelima, hindari pergerakan posisi yang mendadak. Misalnya menghentakkan kepala kita saat berbaring. Biasa kan mungkin kita kalau kecapean tiba-tiba langsung membuang badan di tempat tidur. Untuk yang pernah mengalami vertigo, hindari ya langsung menghentakkan kepala begini di bantal atau di ranjang. Tapi kita rebahkan tubuh kita, kepala kita itu dengan perlahan ya gini, jangan langsung dihentakkan ke belakang. Itu justru bisa memicu kita mengalami vertigo kembali ya. Yang keenam, terapkan pola hidup yang sehat. Konsumsi makanan yang rendah gula dan garam ya. Jadi ternyata kita memang sedari muda ya usahakan kalau bisa hindarilah yang namanya yang terlalu manis, terlalu asin, atau apalagi makanan yang kemasan ya. Kita hindari sedini mungkin ya, jangan nunggu harus mengalami sakit dulu baru kita memulai kurangi garam ataupun gula ya. Yang ketujuh itu perbanyak minum air putih. Jadi memang pola hidup kita harus sehat. Usahakan bangun tidur kita bisa minum air putih ya. Kalau bisa air hangat ya, itu bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Minimal 2 gelas lah bangun tidur itu ya. Dan hindari juga yang namanya minum-minum yang selalu dengan minum air es ya. Ternyata air es itu tidak sehat juga ya. Itu saja yang saya bisa bagikan buat Anda yang sedang mengalami vertigo. Semoga Anda yang menonton video ini bisa sembuh dan bisa terbantukan ya, menghindari agar vertigo Anda tidak kembali menyerang. Anda juga bisa membagikan video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.